Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sakit yang terjadi itu sebenarnya tidaklah tiba-tiba. Ada alarm, ada tanda-tanda yang kita rasakan. Baru setelah beberapa lama kita tidak memperdulikan alarm ini, maka akan terjadi sakit tersebut. Kalau ada alarm, ya umpamanya kita sakit kepala, itu tanda-tanda sebenarnya. Tapi sering sekali kita matikan alarmnya, sehingga kita tidak bisa membaca masalah apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Atau kita perut rasanya kembung, apa yang terjadi di perut saya? Kita tidak mau melihat ke belakangnya, kita tidak mau meneliti dan memikirkan bahasa-bahasa tubuh kita, sampai akhirnya kita masuk rumah sakit. Di zaman kekhalifahan Islam, dalam sebuah jamuan oleh khalifah, oleh raja, ada tabib yang diundang. Tabib ini melihat raja ini, kemudian mengatakan, wahai raja, periksalah ke dokter. Cuman raja ini mengabaikan saja. Beberapa minggu berikutnya ada undangan makan lagi. Tabib ini melihat, raja, segeralah ke dokter, cepat-cepatlah ke dokter. Tapi raja ini masih mengabaikan. Kemudian beberapa minggu berikutnya dengar kabar dokter ini dalam keadaan sakit. Kemudian raja ini ingat, dulu beberapa pekan yang lalu ada yang bilang sama saya, segeralah ke dokter, cari orang itu. Nah, artinya tabib itu bisa melihat tanda-tanda dari orang yang di hadapannya. Oh, ini masalahnya di sini. Oh, ini orang ini kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi seperti ini. Oh, orang ini peta perjalanan penyakitnya berasal dari organ ini. Nah, itu bisa diketahui. Itu bisa diketahui. Nah, inilah perbedaan kedokteran timur dengan kedokteran barat. Kedokteran timur melihat penyakit ibaratnya itu dari peta, dari udara. Dia melihat jalan, dia lihat ini rapak, ujungnya kalau lewat sini nanti ke Telindung, kalau lewat sini nanti ke Kilo. Dia bisa lihat dari atas, ujungnya ini kemana gitu. Kalau tanda-tanda begini, ujungnya kemana? Nah, kedokteran medis itu mengetahui secara detailnya. Dia dirapa, oh di rapa ini ada gang ke sini, kalau masuk ke sini masuk Ramayana, pintu sini dari sini. Secara detailnya itu sangat valid. Itu kedokteran medis. Dan dalam teori kedokteran barat ataupun kedokteran medis, tidak boleh memberikan advis, tidak boleh menterapi, tidak boleh menyarankan obat kecuali tegak diagnosa. Kecuali sudah valid masalahnya itu di mana, baru kita kasih saran, baru dikasih bentuk terapi apa yang cocok. Nah, jemaah yang berbahagia, untuk lebih mudah kita mengetahui nanti tanda-tanda apa yang terjadi pada tubuh kita, pada diri manusia, ada baiknya kita memahami secara umum tentang manusia. Manusia ini terdiri dari ruh dan jasad. Ruh itu adalah wewenangnya para ulama untuk membahasnya, karena memang di dalam Quran juga disebutkan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak aku berikan kepada kalian pengetahuan tentang ruh ini kecuali sedikit. Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawji menulis Kitabur Ruh, kitab tentang ruh. Dan para ulama-ulama ini banyak berbeda pendapat tentang ruh ini. Nah, pembahasan kita adalah jasad. Jasad. Kalau ruh tadi benda langit, maka ruh ini akan sehat kalau mengikuti yang turun dari langit, yaitu wahyu. Kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara umum ruh kita akan sehat.
akan benar, akan tenang. Nah, jasad karena penciptaannya dari bumi, maka dia terikat dengan hukum-hukum bumi, sebagaimana ruh terikat dengan hukum-hukum dari Allah, hukum-hukum langit. Nah, jasad kita ini terdiri dari dua, organ gerak dan organ dalam. Organ gerak ini dia bisa kita perintah, kita suruh tangan kita menggenggam bisa. Jadi organ gerak itu bisa diperintah. Dan organ gerak ini Allah ciptakan itu supaya digerakkan, supaya bergerak. Maka seluruh sendi ini, kemudian ini, kemudian di sini kepala, kemudian tulang-tulang belakang itu, kemudian tulang selangka, kemudian lutut, dan di jari-jari kaki itu harus digerakkan, Kalau tidak digerakkan, dia nanti akan meradang karena di situ tempat tersimpannya lembab. Jadi kalau di kedokteran timur itu ada lembab, ada kering, ada panas, ada dingin. Nah, lembab ini nanti yang menghalangi sehingga orang susah ngangkat gini, susah ngangkat gitu. Nah, kemudian saluran kelenjar getah bening dari sini, dia sirkulasinya itu lancar atau tidak tergantung dengan otot dan rangka. Ketika otot dan rangka kita gerakkan, maka sirkulasi kelenjar getah bening itu, lymphatic system itu jadi lancar. Jadi kan ada saluran-saluran di tubuh kita tuh, ada pembuluh darah, ada saluran kelenjar getah bening. Dan ketika otot dan rangka kita gerakkan, maka sirkulasinya lancar. Ketika kita jarang menggerakkan, tulang itu kan kalau kita lompat-lompat, kita lari-lari, ini tulang itu memadat dia. Memadat. Makanya anak-anak itu jangan suka sering main game, duduk gini-gini, nanti jari-jarinya yang padat. Jadi suruh lompat-lompat, manjat, coba nih diawasi. Nanti kan tulangnya memadat. Dia masa remajanya kokoh tulang itu. Udah agak tua, nggak sakit-sakit encok segala macam ini itu. Ibu-ibu kita zaman dulu kalau mau menyuci, ya, terutama orang tua saya, kalau menyuci itu dia bawa ke pinggir sungai, bawa dari pinggir sungai, gerak, dia kan, dia pukul-pukul gini-gini, kadang pakai kaki di ini, kemudian diperas lagi, naik lagi. Jadi semua organ gerak itu bergerak semuanya. Makanya kita lihat orang-orang dulu itu enggak ada sakit-sakit pinggang, sakit tulang, ini itu susah diangkat, enggak ada, semua aktivitasnya bergerak. Kalau ibu-ibu sekarang nyuci gimana, Pak? Yang sehat apanya? Yang sehat ujung jarinya aja kan. Semakin jarang bergerak, semakin bermasalah nanti sendi-sendi kita ini. Kenapa sendi saya kayak gini? Kenapa tangan susah diangkat? Ini Pak, harus Pak, ini harus nih, karena nanti ini tempat nyimpan lembab, nanti susah diangkat. Harus digerakkan, harus bergerak, karena organ gerak itu fungsinya digerakkan. Kita masih bisa perintahkan dia, Nah, kemudian yang kedua, organ dalam ini dia di luar perintah kita. Kita tidak bisa perintahkan dia, paru-paru jangan terlalu cepat bernapas, gitu kan? Kita bilang paru-paru jangan pelan-pelan, nggak bisa dia. Jantung kita tiba-tiba, kita bilang jantung jangan begitu, tahan, nggak bisa. Usus kita melilit, nggak bisa. Organ dalam ini itu tidak bisa kita kendalikan, di luar kendali kita, dia bergerak sendiri. Bagaimana caranya supaya organ dalam ini sehat? Kuncinya itu di perut. Kuncinya itu kalau di kedokteran timur di limpa lambung. Kalau di dalam Tibbun Nabawi disebutkan bahwasanya mamala'a adamiyun, tidak ada sesuatu tempat yang diisi oleh anak Adam syarron, yang lebih buruk
Mim batnihi, itulah perutnya. Cukuplah perut itu diisi setengah, sepertiganya air, sepertiganya ruang bernapas, sepertiganya. Jadi ketika perut sehat, maka semua organ dalam itu sehat. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu begini. Kita makan, itu kan pabriknya itu lambung dan limpa pankreas dengan teman-temannya. Itu makanan yang kita makan itu diolah sehingga menjadi darah, menjadi cairan, menjadi energi. Jadi tiga ini. Nah, darah itu setelah jadi, itu disimpan di liver. Jadi hati itu penyimpan darah. Jadi darah itu stoknya ada di hati. Nah kemudian jantung itu tugasnya memompa darah, mengedarkan darah. Darah yang berasal dari jantung itu dari hati. Hati suplai darah, kemudian diedarkan. Tetapi sebelum jantung mengedarkan ke seluruh jaringan, dibawa ke paru-paru dulu, dikasih oksigen. Oleh paru-paru kasih oksigen, kemudian dikembalikan ke jantung, baru darah yang kaya oksigen ini disebarkan ke seluruh tubuh. Kecukupan atau kurangnya oksigen di dalam darah itu mempengaruhi kesehatan seseorang juga nantinya. Nah, kemudian menyaring darah itu ginjal sehingga menjadi urin. Jadi air seni kita itu darah yang disaring oleh ginjal kita. Kemudian dia jadilah air seni. Kata orang kalau air seni kita makin putih, jernih, itu sehat. Secara kedokteran timur, yang namanya disaring itu pasti tidak. Kita minum putih murni. Kalau dia keluar tetap putih murni, berarti proses penyaringannya tidak maksimal. Ada masalah. Harusnya itu seperti extra jos, jernih tapi agak-agak kuning tapi nggak keruh dia. Nah itu berarti proses penyaringannya itu memang betul-betul disaring baru dia keluar. Nah jadi ketika proses penyaringannya bagus, maka air seni kita menunjukkan kalau putih banyak jernih itu menunjukkan dingin, tubuh kita dingin dia. Nah perut tadi yang kita makan itu menunjukkan kualitas darah kita. Apa yang kita makan? Yang kita makan itu benar-benar diperlukan tubuh atau tidak? Kita itu kenyang gizi atau kenyang perut? Beda. Kalau kenyang perut, pokoknya apa aja kita makan sudah kenyang, ya sudah. Apakah dia jadi darah atau tidak? Ya, kita tidak peduli umpamanya. Yang jadi darah itu apa? Makanan yang jadi darah. Jadi makanan yang jadi darah itu kan protein, ya. Protein terbaik itu kan daging. Makanya kita kalau memang cukup ada uangnya ya makan daging lah. Seminggu sekali, ya kan? Kedua minggu sekali. Kalau kita makan daging itu udah jadi daging dan jadi darah, kualitas darahnya bagus. Kalau kita makanannya tepung-tepungan gitu, itu enggak jadi darah dia. Kalau gitu di mana dia? Beradanya di mana? Makanan-makanan yang enak, yang olahannya karena banyak penyedapnya segala macam ini itu kan enak rasanya. Mau kita makan terus. Dan itu tidak jadi darah, tidak jadi energi. Terus jadi apa? Di mana dia numpuk? Nah itu nanti menjadi penyebab-penyebab munculnya berbagai keluhan. Jadi makanan pokok manusia itu sudah Allah atur. Ya, makanan pokok kita itu karbohidrat lengkap, nasi itu memang untuk masyarakat ya Asia kan, Indonesia. Nanti kalau daerah kutub utara, kutub selatan makanan pokoknya daging, di barat itu daging. Jadi fitrah kita, makanan pokok kita, nasi itu ya kita makan, jangan nggak makan nasi. Kan ada orang diet pakai sayur dan buah itu kan,
nggak makan nasi dia, nggak makan karbohidrat. Padahal itu makanan pokok. Kalau orang kurang karbohidrat lengkapnya, nggak makan nasi, itu otot lemah dan otaknya sering lupa-lupa. Kalau otot itu kan nih, ya otot-otot kaki kan, ya termasuk otot adalah alat-alat vital kita, itu otot juga. Kalau karbohidrat kurang nanti lemas dia. Sering lupa-lupa juga. Jadi harus makan nasi. Harus makan nasi. Nah, kemudian protein itu makanan pokok. Kita tidak makan nasi, makan protein aja, itu kita sehat. Sebagaimana orang-orang yang makanan pokoknya protein, ikan, ayam, daging. Nah, ketika makanan kita ini, jadi makanan kita ini berkualitas, bergizi, bernutrisi, kita makan nasi, kita makan proteinnya, apalagi ditambah ada sayurannya. Nah, itu memang jadi darah. Kalau pabrik pengolahannya sehat, kan pabrik pengolahannya limpa lambung ini. Kalau ini sehat, itu hasilnya bagus, gitu. Tapi yang kita makan ini, kalau dia makanan-makanan yang sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh, maka kualitas darahnya jelek. Hati sebagai penyimpan darah mendapatkan darah yang jelek, maka lambat laun hati bermasalah, liver bermasalah. Liver ini kalau di rumah sakit nanti penyakitnya macam-macam. Ada hepatitis, kemudian penyakit-penyakit yang berkaitan dengan liver. Dan hati kita ini, karena dia menyimpan darah, maka ketika hati kita panas, maka darah yang ada di hati juga panas. Maka ketika darah yang ada di hati panas, dia mengoper darah yang panas itu ke jantung, jantung memompa cepat-cepat ya, karena panas. Kalau kita makan panas-panas kan ngunyahnya cepat-cepat, mau cepat kita. Nah, jadi cepat-cepat dipompa, maka nanti tensi naik, nanti berdebar-debar. Nah, kemudian kalau paru-paru kita banyak lendir, proses pemberian oksigen juga tidak maksimal. Jadi makanan kita itu bisa membentuk lendir, bisa membentuk lembab di tubuh kita, tergantung apa yang kita makan. Nah, maka kuncinya adalah di perut, kuncinya adalah di limpa lambung dan apa yang kita makan. Nah, makanlah makanan-makanan yang memang kenyang kita itu kenyang gizi, kenyang nutrisi, bukan kenyang perut. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, ketika kita paham cara kerja daripada organ-organ dalam kita ini, maka nanti kita bisa melihat tanda-tanda. Kalau batuk berarti dia di paru-paru. Napas berat, kayaknya dada berat sekali, itu ada lendir di paru-paru. Kalau napas pendek, suara serak, berarti masalahnya ada di paru-paru. Kalau kita bisa merasakan, oh ini masalah saya di paru-paru ini. Jadi secara umum kita tahu tanda-tandanya. Kemudian yang banyak itu memberikan tanda itu liver, hati. Jadi terutama perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau nyeri di bawah pusat saat datang bulan, itu menunjukkan masalahnya di liver. Atau dia nyeri payudara, itu masalah di liver. Dan masalah di liver ini itu adalah masalah depresi, masalah emosi. Jadi masalah emosi itu kan di hati, hatinya panas, darah yang ada di dalam itu panas, dan sirkulasi menjadi terganggu. Jadi kalau sakitnya seperti disayat-sayat, itu ada yang stagnasi, ada yang tidak lancar. Kalau sakitnya itu disayat-sayat, kenapa ya saya ini sakitnya disayat-sayat, itu ada yang stagnasi. Kalau dia sakitnya kembung, kemang, itu ada yang tidak lancar, energi di tubuh kita. Energi di tubuh kita itu tidak lancar. Kalau sakitnya itu umpamanya
malam hari. Kok malam hari saya ada penyakitnya muncul segala macam ini itu. Kalau siang nggak ada apa-apa. Aneh ini. Ada orang kalau siang sakit-sakitan, tapi kalau malam nggak ada apa-apa. Ini kan kalau nggak ngerti, wah ini harus diruqyah ini kan gitu. Harus diruqyah. Ya. Malam itu kan dingin. Jadi orang-orang yang peta penyakitnya berasal dari sindrom dingin, maka makin parah kalau malam hari. Orang-orang yang peta perjalanan penyakitnya dari sindrom panas, karena siang itu ada matahari panas, maka pada siang hari penyakitnya akan lebih parah. Nah, ketika kita memahami organ tubuh kita, ketika kita memahami kerja organ, ketika kita memahami alam yang sedang terjadi musim apa, maka kita akan mudah memahami keluhan yang muncul itu berasal dari mana. Penyakit ini yang hasil diagnosa dokter ini, peta perjalanan penyakitnya dari mana. Nah, ketika kita paham dari mana pastinya peta penyakit ini, maka kita dalam berobatnya lebih enak, pantangan-pantangannya pun lebih bisa kita jaga, lebih bisa kita pahami. Kalau orang dulu, kalau musim hujan, mereka menyiapkan makanan di dapurnya yang sifatnya hangat. Tumis-tumisan, ada sambalnya, kemudian sop, kemudian daging. Kalau musim panas, maka mereka siapkan sayurnya sayur asam. Itu sifatnya dingin. Sayur yang banyak kuahnya, kemudian buah-buahan itu sudah banyak di kulkas. Kalau kita paham merespon musim panas yang sedang terjadi. Jadi tubuh kita ini kan terikat dengan hukum-hukum yang ada di alam. Hukum panas, hukum dingin, hukum lembab, hukum kering, itu harus kita pahami sehingga kita bisa merespon alam tapi kita tetap sehat. Kalau binatang-binatang zaman dulu ketika musim panas dan musim dingin bulunya berbeda. Kalau musim dingin binatang-binatang itu bulunya lebih lebat ya. Otomatis nalurinya itu lebih lebat, kemudian dia bisa merespon dinginnya udara. Nah, manusia datang diambillah bulunya buat wol kan. Buat apa namanya? Baju supaya bisa supaya bisa menahan rasa dingin gitu. Nah, ini panduan-panduan umum daripada tanda-tanda yang terjadi. Hujan itu selalu diawali dengan mendung. Ada tanda-tandanya, oh ini mau hujan gitu. Nah, penyakit itu juga begitu. Sebelum muncul penyakit-penyakit parah, ada alarm, ada tanda-tanda. Nah, ketika kita telusuri, ternyata tanda-tanda ini tidak ada ini. Saya makannya benar, olahraga saya sudah cukup, proses BAB lancar setiap hari, buang air kecilnya bagus juga, kok sakit ini? Nah, kita cari dosa apa yang kemarin dilakukan, dosa apa seminggu lalu yang dilakukan. Oh ini dosa ini nih, aduh ini gara-gara dosa ini. Karena memang prinsipnya itu kata para ulama, penyakit itu akibat dosa. Jadi penyakit-penyakit yang kita derita itu karena dosa yang kita lakukan. Nah, dosa yang kita lakukan. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja yang menimpa kalian itu karena ulah kalian sendiri. Jadi apa saja yang sakit, apa yang kita lakukan, yang kita dapatkan itu karena kesalahan kita. Jangan bilang ya Allah salah apa saya nih ya Allah. Ya banyak salahnya. Banyak salahnya. Jangan nyalain Allah, banyak salahnya. Makanan kita asal gitu kan. Habis makan kita tidur, itu kan belum selesai pencernaan diproses, kita tidur, berhenti pabriknya. Terus hasil makanan ini jadi apa? Dia nggak jadi darah, nggak jadi apa-apa. Numpuknya di mana? Salahnya banyak. Tetapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam hadis Muslim disebutkan tidak ada penderitaan yang kita rasakan, sakit fisik, kelelahan, kesedihan, kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini enaknya orang beriman itu. Udah salah sendiri, sakit,
tapi dosanya diampuni, digugurkan dosa-dosa. Ini enak sekali kita sebenarnya sudah gitu. Walaupun kita salah sendiri, tapi Allah tetap maafkan. Wa ya'fu an katsir. Banyak sekali yang Allah maafkan. Nah, Bapak Ibu-ibu, ini pembukaan sebagai pengantar tausiah subuh ini. Masih ada waktu mungkin 5 menit atau berapa menit. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Ya, saya saringan hijau. Karena setiap hari itu bentuknya kuning gitu keluar. Kuning keruh atau jernih? Kuningnya itu agak keruh. Agak keruh, ya. Nah, itu kira-kira indikasinya apa? Ya. Terus yang kedua, orang ini sakit pinggang. Ya. Selalu sakit bertahun-tahun. Nah, itu apa penyebabnya, apa terus? Oke. Pinggangnya kanan atau kiri? Kiri. Kiri, oke, ya. Ya. Ya, jadi kalau urin kita itu kuning keruh, itu ginjal kita lembab. Jadi kan kita ini terikat dengan hukum alam ya, panas, kering, lembab dan kering, panas, dingin, lembab dan kering. Ketika tidak seimbang ini, orang sakit. Nah, ketika di zona bawah ginjalnya itu diselimuti lembab, maka nanti urinnya kuning keruh. Nah, itu lembab di area ginjal. Nah, kalau ginjal kanan itu mewakili api. Jadi tubuh kita ini ada pemanas. Pemanas itu yang memanaskan tubuh kita. Itu posisinya di daerah ginjal kanan itu. Kalau ginjal kiri itu mewakili cairan. Cairan. Jadi kalau masalah di ginjal kiri, sirkulasi cairan di tubuh kita itu terganggu. Itu masalah. Dia ginjal kiri itu pendinginnya. Kalau ginjal kanan itu pemanasnya. Ini dipahami sampai 5.000 tahun yang lalu ya, dalam kedokteran timur pemahamannya seperti itu karena melihat alam. Di alam itu ada di bawahnya magma. Magma itu memanasi bumi dari dalam, menghangati bumi. Dan magma ini dia gejolak, dia itu cair tapi agak kental, tapi dia harus keluar. Kalau tidak bumi meledak. Maka Allah berikanlah gunung berapi, ya kan? Gunung berapi itu keluar dia magma itu. Nah, dia menghangati. Nah, sekitar gunung berapi itu subur atau tidak? Subur. Nah, orang yang magmanya api, ginjalnya itu bagus, maka akan banyak punya anak. Gitu. Makanya orang dulu mendeteksinya gini. Kalau mau cari menantu, diajak makan, udah duduk agak lama, nanti berdiri, dipegang bekas duduknya. Oh, hangat, banyak anaknya. Ya kan? Nah, itu ginjal kanannya. Itu bukan apa namanya? Tahyul. Itu ada dasar ilmiahnya di kedokteran timur. Ya. Tapi ketika saluran gas magma ini tersumbat, yang terjadi gunungnya apa? Gunungnya apa? Meletus kan? Meletus, terjadi bencana. Nah, laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau perempuan magmanya itu mengalir setiap bulan. Haid, datang bulan, ngalir dia. Kalau laki-laki magmanya itu 3, 4 hari, 5 hari sekali harus keluar itu. Kalau nggak dikeluarkan, itu marah, meledak-ledak itu. Jadi istrinya harus ngerti, kenapa suami saya marah-marah, meledak-ledak. Ini magma belum keluar, belum dipecahkan, belum diledakkan. Hah? Ah, itu masalah. Ya, tapi ada batas-batas umurnya ya, batas-batas umurnya yang bisa ditoleransi. Maka hadisnya kan ketika suamimu menghendaki, ya walaupun engkau di atas kuda, turun penuhi. Kalau enggak, masalah. Nah, makanya istri juga harus ngaji juga kan, supaya paham. Oh, ini suami saya magmanya harus diledakkan ini. Ya.
Ya gitu Pak ya. Jadi kalau kanan ginjal api, kalau kiri ginjal air. Kalau makanya sakit pinggangnya di kiri, sirkulasi cairan terhambat atau kurang cairan. Kalau ginjal kanan api magmanya kurang atau tidak maksimal keluar, ya. Karena nanti masalah-masalahnya di sekitar urin itu, di sekitar ya prostat dan lain-lain lah. Ya demikian. Ya jam 6:10 ini. Solusinya? Ya, solusinya kalau dia ramuan itu kalau di ginjal kanan, ramuan yang sifatnya hangat mengisi ke api ginjal kita. Nah, ramuan yang sifatnya hangat mengisi ke api ginjal itu ada Sanrego. Kalau dulu makjum yang dijual oleh orang-orang dulu, ada Sanrego, ada Nampu, ada ramuan itu sifatnya hangat. Ya, kayu manis bisa tapi tidak terlalu kuat. Kayu manis rebus kasih kuning telur bebek yang mentah ya, kuningnya. Nah, itu dia mengisi. Ya. Nah, kalau di ginjal kiri tadi cairan harus diisi. Ya dia makan buah. Jadi kalau mengisi magma dengan ramuan yang hangat itu tidak boleh makan buah kita. Karena nanti orang makan ginseng. Ginseng asli itu kan kalau sedikit aja kita minum ramuan itu kita keliling Balikpapan ini lari nggak pernah capek. Kalau asli, makanya ginseng asli itu kan harganya agak mahal. Yang paling murah itu 7 juta 1 kilo, paling murah. Yang kualitas paling rendah, gitu. Kalau ada jual kopi ginseng harganya 5.000, 10.000, itu bisa dipastikan itu palsu, nggak asli. Nah, jadi ketika kita minum itu jangan makan buah. Itu netral lagi, karena buah itu dingin itu narik ke bawah. Nah, kalau masalah ginjal kiri tadi, kemudian lidahnya itu kelihatan kering, itu orangnya kekurangan cairan, maka dia makan buah solusinya. Jadi memang solusi itu akan ada setelah tegaknya diagnosa. Nanti dilihat lidahnya sama nadinya. Kalau nadinya cepat dan dalam, ini kurang cairan. Kalau orang kurang cairan itu dalam waktu yang lama itu nanti malam keringat, bangun tengah malam keringat malam, gitu, keringat malam, dan rasa haus yang terus menerus. Kemudian kalau siang hari penyakitnya tambah parah. Itu banyak tanda-tanda nanti artisnya sesuai dengan palitnya diagnosanya. Demikian. Alhamdulillah. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk yang sekarang kawan muda-muda ini sering ada semacam cuci darah, sel kejepit ya. Ya, ya. Jadi sudah aja Mas. Ya. Jadi cuci darah itu kan dia kegagalan ginjal menyaring. Makanya kan orang yang gagal ginjal itu sudah nggak kencing lagi, nggak buang air kecil dia kan. Ya, proses penyaringannya udah gagal gitu. Kalau memang benar-benar gagal gitu. Nah, itu ibarat ini kan proses pembuangan nih, ginjal nih, saluran. Kalau salurannya itu penuh, ya saluran parit itu penuh, banyak sampah gitu, sehingga rusak, maka ginjalnya rusak. Atau dia kan darah itu kan ada tekanan dari atas, di ini penampang saringan yang saringan teh itu kan, tekan dari atas. Ketika banyak sekali kotorannya, paksa, lama-lama penampang ini kan bocor, rusak, gitu. Nah, begitu juga proses penyaringan di ginjal kita. Ketika banyak sekali sampah-sampah tubuh, makanan-makanan yang nggak perlu sebenarnya, dan dia merupakan sampah di tubuh kita, maka itu lambat laun merusak ginjal, dan ketika salah penanganannya, itu mengakibatkan gagal ginjal. Ya, kebanyakan peta perjalanannya karena kelemahan perut, kelemahan limpa perut, dan dingin. Ada lemah, dingin, makan buah terus menerus,
akhirnya ginjalnya ambruk. Ya, ginjalnya ambruk. Nah, itu apa namanya, masing-masing orang peta perjalanan gagal ginjalnya itu bisa berbeda-beda, itu tidak sama. Nah, kebanyakannya dari kotornya sampah-sampah di perut itu banyak gitu, sehingga proses pembuangannya menjadi berat, penyaringan itu menjadi berat, lambat laun karena salah pola berikutnya, salah makanan berikutnya, maka akhirnya secara sunatullah ginjalnya jadi rusak gitu. Nah, itu. Nah, kalau saraf kejepit itu kan tulang belakang. Nah, ini tulang belakang ini ada sendi-sendinya, ya kan? Sendi-sendinya ini. Nah, di situ kan ada saraf-saraf. Nah, ketika lemah urat dan otot penyangga tulang, lemah urat dan ototnya, maka tulang ini kan bisa bergeser ke sini, bisa geser ke sini, karena lemah penyangganya. Nah, yang menguatkan urat dan otot, kalau otot itu yang menguatkannya perut, sistem cerna. Sistem cerna bagus, otot orang bagus. Urat-urat itu yang menguatkannya liver, hati. Ketika liver dan sistem cerna bagus, urat dan ototnya itu bagus. Nah, maka tidak akan mudah dislokasi tulang belakang. Kecuali insiden jatuh tulang belakangnya ini, ya itu dilurusin dengan krek, di terapi crack method, di terapi chiropractic, PTB, dan banyak yang pola terapi meluruskan tulang belakang. Nah, tapi ketika dia dari kelemahan udah nanti benar lurus, lambat laun dia masalah lagi. Maka yang dikuatkan itu perut dan hatinya, perut dan hatinya, sehingga dia urat dan ototnya kuat. Nah, itu peta perjalanan. Kalau ini Pak Ustadz, solusinya untuk yang udah di atas 20 tahun, karena yang sering cuci darah sama saraf kejepit ini sekarang usianya di atas 20 tahun kerja. Itu solusinya yang mudah-mudahan supaya jangan terjadi. Perhatikan yang kita makan itu berpotensi untuk jadi sampah di tubuh kita atau tidak. Jadi makanlah yang benar-benar kenyang gizi, karbohidrat lengkap, sayur dan protein, telur, ikan, ayam, daging. Udah itu, jangan banyak makan-makan yang selain itu. Yang selain itu kan, kalau beras kan memang dia dari tanah, padi. Kalau sayur kan memang tubuh kan. Kalau ikan apa memang prosesnya alami. Itulah makanan kita. Makanan kita itu. Gorengan, nah itu. Kalau dia goreng pisang, sanggar ya, itu pisangnya memang asli kan? Ya, enggak apa-apa. Apanya dibuang, dikupas. Apa namanya? Itunya dikupas. Nah, jadi makanan harian kita itu apa? Yang banyak, yang lebih banyak di alam, itulah makanan harian kita. Ikan itu banyak nggak di alam itu? Banyak kan? Itu makanan harian kita itu ikan. Nah, nanti sekali-sekali ayam, karena memang lebih sedikit jumlah ayam dari ikan di alam. Nah, nanti sekali-sekali lagi itu kambing, karena jumlah kambing lebih sedikit daripada ayam. Nah, gitu dia. Maka jangan makan jumlahnya sedikit, tiap hari kita makan, masalah. Tiap hari makan kambing, oh masalah. Nggak sesuai dengan sirkulasi alam, tidak sesuai dengan alam. Apa yang sesuai dengan alam itulah. Itu jangan melawan arus, jangan melawan arus. Gitu. Oh, kantongnya masalah ya kan. Ya kan banyak yang akikahan kan. Kalau banyak teman kan enak. Oh, anaknya akikah sana, akikah sana, akikah enak. Iya ya. Silakan kalau masih ada waktu. Ya, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Kalau saya salah tangkap dari tadi, ada orang yang sakitnya pagi lebih siang lebih parah, ya. Malam lebih parah. Itu karena sifat tubuhnya yang panas. Iya betul. Saya ingin tahu bagaimana apa istilahnya ya, menghitung ya. Bagaimana menetapkan saya ini tipenya tipe panas, saya ini tipenya tipe dingin. Ya. Dan kemudian kalau saya sudah tahu bagusnya hematnya yang makan apa. Ya. Begitu aja. Terima kasih.
Ya. Ya, jadi untuk mengetahui tipe tubuh kita masing-masing, kita ada tanda-tanda yang pasti. Tanda-tanda yang pasti itu adalah lidah kita, ya. Kalau daging, lidah kita ini kan daging. Kalau daging itu direndam dalam waktu yang lama, warnanya apa? Pucat, pucat kan? Pucat. Kalau dijemur gitu, warnanya apa? Merah kan? Ya. Nah, lidah kita tuh kita bercermin. Kalau lidah kita pucat, kita itu sedang lagi dingin sistem di tubuh kita. Kalau lidah kita merah, sistem di dalam itu panas. Biasanya kalau lidah kita dingin, kita tidak suka AC. Waduh, AC, matiin. Wah, tidak suka AC. Ada kipas angin tidak suka. Semuanya tidur selimut gitu. Kalau orang sindrom panas dia suka AC. Kalau tidur dia buka semua. Nah, kemudian untuk memastikan lagi di raba nadi kita tekan. Nadi dalam kedokteran timur itu beda dengan pemeriksaan nadi di medis ya. Tekan, kalau dia cepat itu panas. Kalau dia lambat, tuh. Itu dia, kita itu dingin. Nah, nanti sesuaikan dengan lidah. Sesuaikan dengan lidah. Lidah pucat, nadinya pasti lambat. Kemudian sesuaikan dengan gejala dan tanda-tanda. Gejala dan tanda-tandanya tadi, kalau orang sindrom dingin ya bawaannya pakai jaket terus, dia tidak suka dingin. Dingin itu menarik angin, nanti mudah masuk angin. Saya ini kok mudah masuk angin, kerokan masuk angin lagi, kerokan masuk angin lagi. Karena sifatnya dingin, dia menarik angin. Kita akan mudah masuk angin. Maka tubuh kita harus tetap hangat. Normalnya itu hangat, fitrahnya hangat. Salaman kita salaman, kalau tangannya hangat, oh ini sistemnya masih bagus di sini, metabolisme lancar daerah atas. Kalau tangan nanti salaman Pak, salaman, hangat atau dingin tangan temannya, gitu. Nah itu untuk deteksi awalnya. Nah, jadi kalau dia hangat, oh berarti dia sistemnya ini lancarnya hangat, fitrahnya itu hangat. Nah kalau dingin itu nanti kita bisa cara cepat menghangati itu olahraga. Kenapa keringat keluar? Karena ada panas yang mendorong cairan, maka keluar keringat. Nah, ketika kita olahraga, nanti energi. Itu juga supaya jangan gagal ginjal, itu juga harus olahraga, sirkulasi lancar. Gitu, olahraga supaya nanti hangat, tubuh kita tetap hangat. Kalau kita diam, dingin itu diam, gitu. Apalagi nanti magmanya lemah, api ginjalnya itu lemah. Itu orangnya diam. Kalau perempuan tuh prigid dia, nggak mau digoyang, dikasih tanda-tanda nggak ngerti-ngerti gitu, dingin gitu. Itu bukan karena tidak cinta, karena dingin magmanya, makanya dihangatin. Gitu. Jadi paling cepat ngangatinya olahraga dan ramuan yang sifatnya hangat, seperti itu Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa dipahami? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sering keram-keram ya, Ya. di kaki gitu, dan suam-suam di sini, Ya. keram-keram ini kayak kepala. Jadi juga saya juga yang tadinya bisa menepuk ini seolah sekarang nggak bisa lagi apa itu gejala. Ya. Dan solusinya. Ya. Jadi keram itu ya itu menunjukkan sirkulasi tidak lancar ke daerah situ. Jadi nggak lancar. Kalau kita duduk lama gini kan, karena dia tertekan, nanti kan keram kan, karena sirkulasi tidak lancar, gitu. Jadi sirkulasi tidak lancar. Kemudian lutut ini memang harus dia nyimpan lembab. Dia memang harus kita gerak-gerakkan, ya. Nah, kemudian kasih minyak yang hangat-hangat, sering dikasih. Kemudian diurut-urut ke atas atau ke bawah, ya.
kemudian kasih minyak hangat-hangat, digerak-gerakkan terus, kasih hangat-hangat, digerak-gerakkan. Nah, kemudian kalau yang keram di bawah itu dorongnya ke atas, kasih minyak dorong ke atas. Kalau di lutut ini kasih minyak di sapu-sapu gini aja, nggak usah terlalu diurut-urut di lutut. Ya, di atas dan di bawahnya boleh. Nah, itu bisa meringankan lah, meringankan. Ya, ya polanya sebenarnya makannya juga harus tidak banyak yang mengandung lembab yang membuat tersimpan lembab itu di sendi-sendi. Gitu. Intinya digerakkan, kasih yang hangat, ya, diurai kelembabannya, kemudian keram-keramnya itu nanti dia bisa diringankan dengan minyak yang hangat tadi diurut ke atas, gitu. Kemudian pola makan juga, ya, karena nanti kalau makanannya nanti kita koreksi makanannya apa saja, ya kalau itu masih terus dimakan ya udah sembuh ini nanti muncul lagi, maka kita juga harus mau lihat pola makannya apa saja, seperti itu, Pak. Ya, silakan. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya diponis sama dokter sakit asam lambung. Sampai sekarang kadang masih ada muncul gejala-gejala. Banyak orang yang bilang asam lambung atau penyakit itu tidak bisa sembuh total. Ya. Apa benar seperti itu? Kalau memang bisa sembuh, gimana solusinya? Ya. Ya, yang dirasakan apa, Pak? Yang dirasakan, Mas? Kadang kayak sakit kepala, Sakit kepala. okay. Kayak Gelisah. Ya. Terus di belakang. Ya. Pernah endoskopi? Apa? Ada luka? Lambung saya itu tidak luka, cuma warnanya merah. Oh, oke. Saya kata dokter, ini kalau diibaratkan kanker itu sudah stadium 4 kata dokter. Tapi tidak ada luka. Tidak ada luka sih. Oh ya. 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 Jadi lambung itu karakternya panas. Lambung itu karakternya panas. Dia suka yang dingin, dia suka air, dia suka cairan. Gitu. Nah, kalau belum ada luka itu ya sebenarnya kalau ada luka itu kan serba salah. Kalau kita makan kan dia gini-gini kan, ya sakit. Kalau luka disentuh-sentuh gini sakit enggak? Sakit. Nah, ini kalau makan enggak sakit. Iya, karena nggak ada luka. Kalau ada luka kan dia makan begini kan. Nah, maka kalau ada luka ya ditambal lukanya, ditambal pakai gel. Itu biasanya singkong diparut dikasih tepung itu untuk nempel luka-luka yang ada di lambung. Jadi kalau tidak ada luka, kalau dia tadi merah itu kan panas, meradang panas. Maka pantangannya adalah yang mengeringkan cairan di lambung. Apa itu yang mengeringkan cairan? Kalau makanan itu kita rendam di air itu berkurang dia. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau roti itu dimasukkan ke airnya kurang enggak? Kurang. Mie itu Indomie atau mie semacam itu kalau di air, mie-nya membesar. Airnya kurang. Nah, begitu juga kalau kita makan, yang makanan jenis ini kita makan, cairan di lambung kita diserap. Gitu. Nah, pantangannya hindari yang menyerap cairan di lambung. Kemudian kalau ramuannya itu yang mendinginkan lambung. Nah, yang khas mendinginkan lambung itu kalau dalam Tibun Nabawi namanya talbinah, ya, gandum itu talbinah itu karakternya dia mendinginkan lambung. Nah, banyak juga ramuan-ramuan yang ada di alam yang dia masuknya ke lambung, ya. Termasuk sambiloto. Sambiloto itu rasanya pahit, sifatnya dingin. Arah kerjanya ke paru, ke lambung dan usus kecil. Dia bekerja di 3 organ ini. Jadi kalau paru panas, lambung panas, usus kecil panas. Kalau usus kecil panas itu kan tipes. Kalau ini panas, lidahnya merah, sambiloto itu cocok. Nah, nanti nyambung karena mendinginkan kerjanya. Ya, cincau hijau itu mendinginkan. Itu coba diminum. Cincau hijau kan ada kan? Ya, kan enak juga kan buka puasa. Tapi ya kalau buka puasa kurma dulu kan. Nanti habis maghrib baru minum cincau hijaunya. Seperti itu. Yes. Ya, nanti kalau mau konsultasi bisa, kalau mau palitnya nanti fotokan lidah, kirim WhatsApp saya bisa. Ya, ya, untuk menjelaskan pantangannya apa. Dari lidah itu nanti pantangannya apa saja gitu. Kalau lidahnya pucat kan dingin, pantangannya apa? Yang makan dan minuman sifatnya dingin, ya buah-buahan. Semua herbal yang rasanya pahit itu dingin.
Jadi nggak boleh diminum oleh orang yang lidahnya pucat, yang sindromnya dingin, tidak boleh minum ramuan yang rasanya pahit, kontraindikasi nantinya. Ya, termasuk buah. Buah itu semua dingin kecuali kurma dan durian. Ya, kurma itu hangat, lembab, panas, tapi dia mengisi nutrisi. Ya, durian lah Pak, enak kan? Tapi dia ada gasnya ya. Ya, gimana?